Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has stand our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa KHPS Unstoppable, SBM sukses, bahagia, mulia. mantap. SBM. Mengapa SBM? Karena semua manusia itu pengen hidupnya 3 hal saja kalau diringkas tuh. Sukses mendapatkan apa saja? Tahta, harta, cinta, dan kata-kata. Kata-kata itu maksudnya ilmu. Nah, itu bahagia itu dalam kondisi tenang. Siapapun diri kita itu dikasih oleh Allah itu kebahagiaan asal kita bersyukur. Nah, mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Itu surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Nah, itu sukses, bahagia, mulia. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Ya, pemirsa, kita bahas tentang what are the characteristics of someone achieving the highest achievement in this world and in the afterlife. Apa ciri seseorang mencapai prestasi tertinggi di dunia dan akhirat? Kalau dalam bahasa Arabnya itu mahiya sifatu man haqqaqa ala darajati fid dunya wal akhirah. Ya, coba Mas Yusuf. Mahiya sifatu man haqqaqa ala darajati fi dunya wal akhirah. Mantap. Nah, ini pemirsa ya. Jadi pedomannya itu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Silahkan dibaca ya. Ayo Mas Yusuf baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayrum malumin faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. azim. Nah, pemirsa, kita
sedikit tajwid ya kepada mad yang dibaca panjangnya 2 harakat. Ini Mas Yusuf, ada nggak di ayat 1 yang panjangnya 2 harakat? Nggak ada ya? Mu'minun. Nun. Nun itu mad arid li sukun. Ya. Kalau nunya saja betul, tapi kalau mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf namanya mad arid li sukun. Memang pendapatnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kemudian ayat 2, pemirsa silahkan dibuka di rumah ya. Silahkan. Mana yang 2 harakat? Alladzina. Ya, zi ya. Kemudian fi. Ya, kemudian sholat. nah, la-nya itu ya, pemirsa ya. Kemudian Kho. itu. Oke, ayat 3 pemirsa silahkan. Ayo Mas Yusuf. Wallazi. Nah, zi-nya itu kemudian udah 1. Kemudian ayat 4. Allazi, Zi wallazi, zi lagi. lagi. Ya. Jaka, ka, Ya. ka sama fa. Ya. Itu. Ayat 5. Wallazi, Ya, zina. zi lagi. Huru, Ru-nya ya. Kemudian ha. Ya, oke. Ayat 6. Illa. Ya. Terus Azwa. zihim. Ma. Au ma. Ya. Aima. Ya, sip. Lu tuh di situ. Malu dia, malu lu. Ya. Kemudian ayat 7 pemirsa silakan dibuka di Qur'annya di rumah masing-masing. Monggo. Ya, ayat 7. Famanib tago. Ya, go ya. Zalika. Humul adu. A-nya itu ya. Ya, oke. Ayat 8. Zi. Ya, zi. Di ama. Ya. Na. Nah. Ro. Iya. Oke, ayat 9. Wallazi. Ya. Zi. Ala. Ya. Salawa. Ya. Yuha. Ya. Itu. Ayat 10. Humul wa. Ya, wa. Ayat 11. Allazi. Ya. Su. Ya. Dah. Fi. Ha. Ho. Tuh 3 Ho. tuh. Ya. Ya, itu pemirsa ya. Kita nyicil. Ya, tajwidnya. Kalau semuanya ya habis waktunya. Oke. Ya, pemirsa, jadi kita membahas bagaimana supaya kita nanti di surga itu mencapai prestasi yang tertinggi, yaitu ditempatkan di surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi. Apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mendapatkan prestasi tertinggi di dunia dan akhirat? Ini kalau kita dalami 7 ciri ini kalau dimiliki oleh seseorang di dunia juga hebat. Coba kita buktikan. Yang pertama, sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Khusyuk itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 46 itu yang intinya adalah bahwa orang yang khusyuk itu orang yang meyakini keyakinan yang sangat kuat gitu bahwa dirinya itu akan kembali dan bertemu dengan Allah. Ini perumpamaan dulu nih. Kalau kita mau ke Jakarta itu kan harus ada bekal tuh. Bekal untuk makan, untuk ongkosnya, segala macam. Nah, itu kalau kita pergi ke Jakarta. Tapi kalau kita di hidup akhirat itu bekalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti yang dalam dari ayat tadi Al-Baqarah 46 adalah selalu apa yang dilakukan itu dalam kerangka membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus terus jalannya. Belok dikit ya wajar. Ya namanya juga manusia. Lalu
cepat ingat pada Allah, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Ini Mas Usu. Ada contoh itu dulu dari Imam Nawawi, barangkali masih ingat, ada 3 orang santri disuruh sholat sunnah. Masih ingat nggak? Yang pertama sholat sunnah, pertanyaannya sama, ketika Anda sholat apa yang terjadi? Nah, ini pertama yang disuruh ada 3 orang tuh, si A. Nah, bilang aja si Aman gitu. Ayo silahkan Anda sholat. Nah, setelah sholat selesai sama itu Kiai Nawawi itu, Imam Nawawi ditanya, apa yang terjadi ketika Anda sholat? Wah, ribut Pak, ada anjing menggonggong, mungkin ada yang digigit dan seterusnya, membawa sakit. Nah, itu berarti Anda tidak khusyuk, karena Anda ketika sholat mendengar sesuatu lalu mengembangkan apa yang terjadi. Selesai yang A, kemudian disuruh yang B. Ya, Badrun, maju. Siap Pak Kiai. Coba sholat. Setelah sholat ditanya, pertanyaannya sama, apa yang terjadi ketika Anda sholat? Gak ada apa-apa, padahal ada sesuatu yang terjadi, ya, kedengaran sama semua orang. Nah, Anda itu Badrun bukan khusyuk, tapi Anda tuli, tidak mendengar gitu, atau pura-pura tidak mendengar. Kemudian yang ketiga, si Cinta lah misalnya, atau jangan Cinta ya, harus pakai C tuh, Canida lah misalnya, Canida coba sholat. Lalu pertanyaannya sama setelah selesai, apa yang terjadi pada dirimu ketika Anda sholat? Ada itu bayi menjerit, tapi selanjutnya tidak tahu. Jadi mendengar tapi tidak melanjutkan mengembangkan pikiran apa yang terjadi ketika sholat. Nah, itu Canida itu contoh daripada sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan berarti tuli dan bukan berarti juga mengembangkan sesuatu kemana-mana pikirannya gitu, kemana-mana. Tidak mengembangkan. Iya. Kalau ada yang terdengar ya terdengar, tapi udah kembali lagi kepada bacaan kita. Oleh karena itu sedapat mungkin jalan utama menuju sholat khusyuk adalah apa yang kita baca di dalam sholat itu harus dipahami. Meskipun tidak hafal betul, intisarinya apa gitu. Misalnya satu ayat, intinya apa tuh? Guruni adgurkum waskuruli walatakfurun misalnya. Itu ayat 152 surat Al-Baqarah. Ingatlah kepadaku maka Allah akan ingat kepadamu. Nah, apa itu artinya? Bahwa kalau yang dimaksud ingat dulu itu ingat itu adalah senantiasa sekuat tenaga semampunya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika manusia itu ingat pada Allah, maka Allah akan hadir dalam duka dan suka. Artinya ketika menerima duka, Allah menguatkan kesabarannya. Ketika kita mendapatkan suka, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi langkah utama untuk sholat khusyuk adalah memahami apa yang dibaca. Ya dicicil lah. Oleh karena itu harusnya kerjasama kalau kita jamaah. Tetap tuh imamnya tuh seminggu mah ayatnya anggar baik konon go. Ya supaya oh ini intinya tentang ini gitu. Udah seminggu ganti lagi gitu. Mengulang-ulang aja supaya tidak beban. Nah ini sholat khusyuk nih. Ini dulu barangkali ada pertanyaan Mas Yusuf. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah jelas. Nah itu ada 58 kalau salah. Tetap ayat aja ya, tetap aja yang namanya orang khusyuk itu memang susah sih kadang-kadang. Kadang-kadang yang namanya sugesti itu ya contohnya aja yang sudah terjadi kok terbayang gitu. Ya kayak contohnya kayak ketemu ngobrol sama teman yang di Pangkas. Terbayang di dalam sholat. Terus langsung disugestikan, diterjemahkan di dalam pikiran. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Sholat. Tapi nanti balik lagi. Ya Allah, itu memang yang sholat khusyuk itu ya. Memang agak susah. Ya. Jadi kalau lihat pengertian sholat khusyuk di dalam Al-Baqarah 46 itu tidak hanya dalam kita sholat, di luar sholat pun, karena ada ayat yang menyatakan bahwa sholat itu mencegah manusia
berbuat keburukan. Jadi kalau kita sholatnya sudah bagus, berarti kehidupan sehari-hari juga bagus. Itu ya. Kemudian yang kedua apa, Mas? Perbuatan yang tidak berguna Dijauhkan. Nah, ini sedapat mungkin ya. Lalu pertanyaannya apa indikator atau ciri perbuatan itu berguna atau tidak berguna? Yaitu kembali kepada kita membangun bekal kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diperbuat oleh diri kita, ya apapun termasuk perkataan itu ada kaitannya enggak dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada berarti itu berbuat sesuatu yang berguna. Nah, kalau tidak berguna, enggak ada kaitannya itu. Nah, itu. Maka harus dijauhkan. Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan suatu waktu, jadi orang yang perkataannya fasih itu bukan yang panjang lebar berbicara, tapi isinya sedikit itu. Berkatanya jarang sedikit tapi mantap, menghunjam orang yang mendengarkannya, berkesan gitu. Nah, inilah kalau kita bahas tentang bagaimana berkomunikasi menurut Al-Quran itu kita nanti bahas khusus. Di antaranya adalah apa yang kita ucapkan itu harus benar, harus baik, harus mulia, ya, menyentuh pribadi orang, kemudian mudah dipahami, and so on. Ini ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemaluan dipelihara. Ya, kemaluan dipelihara itu jadi begini, kalau kita ada barang nih Mas Yusuf ya, ini emas 100 gram, ini 1 gram. Kalau meyakini ini ada dan kita akan mendapatkan, kalau meninggalkan ini pasti kita ngambil ini kan, ini 1 gram 100 gram. Begitu juga kalau kita meyakini bahwa surga itu jauh dari kenikmatan dunia, nah itu maka kita tidak akan tergoda oleh godaan dunia yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi Zuyina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairi musawamati wal an'am wal has zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu surat Ali Imran ayat 14. Barangkali ada yang diingat, dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diingininya. 1, perempuan, 2, anak, kemudian harta yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Zalika mataul hayati dunia. Nah, itulah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat kembali itu adalah lebih baik bagimu. Apa maksudnya? Surga. Jadi seperti tadi itu, kalau meyakini surga itu ada, maka godaan yang ada di dunia itu bisa dikendalikan, bisa diatasi. Makanya kita mempelajari tentang Yusuf itu tidak hanya dia kekuatan iman dan kekuatan ilmu tuh. Di dalam surat Yusuf, pemirsa ya, ayat 24 itu menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak tergoda, meskipun dia normal punya hasrat terhadap orang yang menggodanya karena cantik dan sebagainya. Ayat 55 itu menunjukkan bahwa Yusuf itu seorang ahli, profesional. Jadi harus dibangun iman dan amal soleh. Amal soleh melahirkan seseorang ahli. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada siapapun umat Islam tuh, bahwa Yusuf itu seorang yang profesional ya, kekuatan ilmu dan kekuatan iman amal soleh gitu. Yang sering kita ceritakan itu adalah kekuatan menjaga iman saja, padahal dia seorang ahli. Itu surat Yusuf ayat ke-55. Silahkan pemirsa dilihat. Nah, mengapa orang tergoda ya, karena itu dari pikiran dulu ya. Menurut seorang mubalik itu bahwa terjadinya perselingkuhan itu pada umumnya diawali oleh wanitanya ya, memasang-masang itu, menggoda-goda dalam bentuk suara yang
mendayu-dayu, kemudian pakaian tidak memenuhi syariat Islam begitu. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan perempuan. Kita juga harus menahan diri seperti Nabi Yusuf. Bagaimana supaya tidak tergoda? Maka pikiran-pikiran yang membangun tentang dosa, kemaluan itu ya harus dihindari. Sumber-sumber informasi yang kita tangkap begitu. Makanya yang tadi itu ya 7 kesenangan dunia itu dalam rangka untuk ke surga. Artinya apa? Kita punya rasa seks terhadap wanita sesuai dengan Islam, yaitu dengan pernikahan. Ketika pernikahan melahirkan anak yang soleh, kalau kita mendidiknya bagus. Nah, itu menjadi sumbangan terhadap yaitu bekal takwa itu. Nah itu. Misalnya, kemudian yang kedua anak. Nah tadi udah. Anak, kita mendidik anak supaya anak soleh, mendoakan kita ketika sudah meninggal atau masih hidup. Kemudian emas dan perak itu sebagai simbol uang. Jadi sebagai umat Islam itu kita kalau punya uang itu digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua 7 itu. Oke, ya. Kemudian zakat ditunaikan. Zakat ditunaikan. Ya, jadi ini namanya perintah turunan. Perintah pertama itu zakat ditunaikan. Artinya kalau kita sudah masuk ke dalam orang yang wajib zakat, kita harus. Nah, ini perintah kedua namanya perintah ikutan. Kita harus menjadi orang yang wajib zakat. Artinya apa? Kita harus membangun keahlian. Keahlian itu menyebabkan kita meningkatnya kekayaan. Maka kita bisa memberi kepada orang lain. Begitu. Nah, kemudian janji. Nah, ini sungguh mulia. Artinya apa? Makanya di sini dinyatakan bahwa prestasinya dunia, artinya orang yang melaksanakan janji terhadap temannya itu artinya orang yang disenangi. Pasti tuh ya ditepati gitu. Sebab kita kan kesal tuh kalau orang sudah berjanji dianya mengingkari, pasti. Jadi mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, amanat dilaksanakan. Nah, ini ada bahasan tersendiri kalau kita mau menjadi orang yang amanah. Ada 7 hal yang harus kita bahas nanti dalam waktu yang khusus. Kemudian yang ketujuh, sholatnya dipelihara. Dipelihara itu selalu dilaksanakan, tidak pernah kelewat. Ini tingkat pertama. Yang kedua, sholatnya bukan hanya pada waktunya, tapi di awal waktu. Ningkat lagi di awal waktu dan berjamaah. Ningkat lagi di awal waktu berjamaah dan di masjid atau di musola. Itu yang paling penting. Profesor Dr. Hamka itu menyatakan bahwa kalau ingin menghitung berapa orang beriman di Indonesia, lihat subuh di masjid itu. Beriman. Kalau pengen ngitung berapa orang Islam di Indonesia, hitunglah ketika sholat Id. Banyak sekali tuh sholat Id. Nah, semuanya 7 hal itu bisa kita menjadi milik kita, menjadi diri kita, menjadi perilaku kita itu dari kebiasaan. Kebiasaan itu terbangun dari 3 hal. Tahu, mau, dan mampu. Tahu itu menjawab apa yang ingin dilakukan dan mengapa itu dilakukan. Nah, kemudian mau, mempunyai motivasi yang besar. Karena apa? Ada keuntungan yang akan diraih ketika sesuatu itu kebiasaan kita. Kemudian mampu itu dengan latihan. Nah, ketika kita latihan itu harus membuat namanya reward and punishment yang dilakukan oleh diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Misalnya kalau kita sudah tetap terus misalnya tahajud, berilah kita hadiah oleh diri kita sendiri sesuatu yang menyenangkan. Nah itu. Begitu juga sebaliknya kalau kita melanggar sesuai dengan janji yang kita janjikan diri kepada Allah juga, kasih hukuman supaya jera. Gitu. Apa harus sesuatu yang kira-kira membuat jera. Itu tidak dilakukan lagi. Begitu. Nah proses dari gagasan menjadi tindakan menjadi kebiasaan karena diulang-ulang terus ya konsisten. Nah setelah kebiasaan itu
menjadi karakter, menjadi ciri khas kita. Yaitu karakternya misalnya janji dan amanat dilaksanakan, selalu ditunaikan zakatnya. Nah, ketika karakter itu berubah, maka berubahlah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum di situ jika dia sendiri tidak berubah. Jadi berubah nanti diawali dengan gagasan, keinginan lah. Keinginan untuk berubah. Nah, supaya kita keinginannya berubah, maka kita harus bergaul dengan orang yang lebih hebat dari kita. Kalau kita ingin, iya, sementara ya. Nah, yang di bawah kita itu sementara ini tinggalkan dulu. Kita mau kaya, ya gaul dengan orang-orang kaya. Kalau kita lihat teliti ya teman-teman saya lah, itu yang sukses itu memang bukan sombong, tapi dia pergaulannya meningkat terus tuh. Tidak hanya itu saja. Jadi ya kalau orang jadi menteri ya gaulnya dengan menteri lagi gitu ya. Tapi kalau ya di bawah terus tidak berubah. Nah itu. Coba aja perhatikan orang yang sukses itu ya. Jadi pergaulannya. Iya. Pergaulannya juga meningkat karena apa? Ya ininya lingkungannya mempengaruhi gitu. Mempengaruhi. Nah, itu orang yang mempengaruhi orang lain itu namanya tokoh. Nah, kalau kita sudah kuat nih, cari lagi tuh teman-teman dulu yang kita tuh. Ayo, diajak begitu. Gitu. Ya, ini harus diperjuangkan, tidak mudah semudah yang diucapkan. Tapi itu sekali lagi bahwa pergaulan itu sangat mempengaruhi hidup kita, kecuali kitanya orang yang sudah mempengaruhi orang lain kemana saja dengan siapa saja. Apa buktinya? Kita banyak mengajak, itu namanya kita mempengaruhi. Tapi kalau kita banyak diajak oleh seseorang, kita masih dipengaruhi. Nah itu bedanya tuh. Jadi ciri daripada dipengaruhi dan mengaruhi itu, kalau yang mempengaruhi itu aktif. Oleh karena itu Mas Yusuf pengen bisa atas izin Allah ya mempengaruhi orang lain. Itu ada ayatnya, An-Nisa ayat 34. Izalu kaumunsa soal itu. Intinya adalah bahwa setiap diri kamu pemimpin itu akan jadi pemimpin jika dua hal. Ya, seseorang akan menjadi pemimpin ketika dia bisa melakukan dua hal. Yang pertama, punya kelebihan di antara yang dipimpinnya. Yang kedua, memberi sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan orang itu berbeda-beda. Nah, ada yang sama, ada yang berbeda. Makan mah pasti makan. Nah, itu rumusnya. Ya, itu. Memberi ya. Iya, memberi kelebihan. Apa saja kelebihan. Karena kalau kita berlebih kan pasti dihargai orangnya. Ya. Itu dua saja. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, dan memutuskan suatu perkara. Itu 4. Ya, pertama, mempengaruhi. Kita itu didengar yang berpengaruh terhadap seseorang. Menggerakkan itu pokoknya asal gerak aja, berpindah tempat. Kalau mengarahkan ini seperti kereta api. Arah dari Cirebon ke Jakarta berarti arahnya menuju Jakarta. Itu ya, mempengaruhi, menggerakkan, mengarah, dan memutuskan. Nah ini pemimpin ini harus berani mengambil keputusan dengan cepat. Ketika kedepannya keputusan itu salah, maka dia membuat keputusan baru lagi berdasarkan keadaan yang pada saat itu. Tapi harus ada keberanian. Ini di MBA ya, Master Business Administration di Amerika, sekolah namanya Harvard University. Itu ada 30 orang satu kelas tuh. Di ranking 1 sampai 2, ranking 1 sampai 10 ya, kelompok yang paling hebat. Ranking 11 sampai 20 di tengah. Kemudian 21 sampai 30. Kebetulan orang yang sama 30 orang itu diteliti lagi 15 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Itu yang top markotop itu yang ranking 21 sampai 30. Nah, menjadi orang nomor 1 di perusahaan-perusahaan internasional. Ada ranking paling hebat mah ranking 1 sampai 10
jadi dosen, konsultan gitu loh. Konsultan itu adalah orang yang memahami betul tentang sesuatu tapi tidak bisa melaksanakan sesuatu yang dipahami oleh diri. Nah, ini yang ranking 11 sampai 20 jadi manajer tapi di kelas menengah, middle manager namanya. Dan diteliti apa? Kenapa justru yang paling bawah itu yang jadi top markotop? Karena dia itu lebih cepat di dalam mengambil keputusan. Ayo jama pintar mah loba mikir, gitu lah, gitu. Ayo di tengah-tengah loba ragu-ragu. Nah itu yang paling bawah meskipun itu paling bawah dari orang-orang pintar ya. Nah itu seperti itu. Sekali lagi kalau kita dalami 7 ciri khas ini membenarkan bahwa ketika orang 7 hal ini ada di dalam diri seorang maka dia itu hebat di dunia dan hebat di akhirat. Iya, tunaikan zakat pasti orang kaya. Ya. Amanatnya itu kan akhlak. Firdaus ya. Iya, surga Firdaus. Itu di ayat berapa tuh? Ayat 10 10 11. Ini 1 sampai 11. Nah, di sini walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika, mereka itu waris. Siapakah yang surga Firdaus adalah orang yang mukmin sebagaimana ayat 1 itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Iman tuh cirinya ada 7 itu tadi. Alladzina yarisuna Firdaus tuh. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya dan tidak berujung. Ini harus membangun keyakinan ini. Khalidina fiha abada. Tidak berujung nanti di akhirat. Dengan cara apa? Saya tadi malam tuh merenungkan bagaimana hewan-hewan berbeda-beda itu ya. Coba burung tuh bisa ngambil ikan di laut, cet. Tapi kayaknya itu benar ya. Kan dia matanya ke ini, ke pinggir ya, burung tuh. Ya. Tapi nggak melihat ke bawah. Bisa tepat gitu loh. Ngambil ikan. Nah, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala bisa lewat perenungan itu. Gajah khusus ya, aja makanannya kan tumbuh-tumbuhannya. Iya. Coba kita teliti itu bahwa yang predator itu pembunuh, pemakan binatang lain itu predator. Itu yang makannya daging hewan lagi, ular. Perilaku ular tuh namanya telur dimakan apa di ini sama macan. Macan itu kan daging ya, makanan. Iya, itu. Sampai karnivora. Iya, makanya ada satu tarekat yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah itu tidak memakan makanan yang bernyawa, artinya tidak memakan makanan yang bersumber dari hewan. Minimal kemungkinan halalnya dari segi zatnya itu lebih besar. Apa sih yang diharapkan dari tumbuh-tumbuhan? Nggak ada ya. Dari hewan tuh babi kan? Ya, dari babi. Apa hewan yang disembelih tidak atas nama Bismillah gitu kan? Iya. Begitu. Itu sebagai usaha tapi boleh setuju boleh tidak. Padahal kan untuk tenaga itu kan nutrisi ya. Iya. Nutrisi. Kan itu tidak selamanya untuk jangka tertentu 40 hari. Gitu. Karena protein itu kan protein hewani dan protein tumbuh-tumbuhan. Kalau dari tumbuh-tumbuhan ada itu, dari kedelai, tahu, tempe itu proteinnya tinggi. Jadi makanan otak itu protein. Itu tidak hanya dari hewan. Jadi mengendalikan, bukan membunuh kita. Dalam konsep Islam itu mengendalikan. Mengendalikan nafsu seks pada istrinya. Oh, berarti kemungkinan saya dari kecil mungkin makanan ular itu mungkin. Ular dari segala jenis. Itu juga suka makan ular. Iya. Waduh. Kumaha itu memang bisa nangkep ular. Ya kemungkinan kan karena lapar. Iya. Kekurangan makan waktu kecil. Ya di antaranya ular kobra itu kan berbisa. Menangkapnya aja hebat ya. Bisa tangkap karena berani karena lapar. Bukan berani karena takut. Berani karena lapar. Iya, apa namanya? Betenge perih pikir kali yang tadinya takut jadi berani. Kemungkinan emosional yang tidak terkendali mungkin makan seperti itu mungkin ya. Itu iya termasuk gajah sama harimau ya termasuk hewan yang
emosional juga itu dibahas itu di video luar biasa sekarang. Itu Mas Yusuf anak sing takon beli. Ya, ya. Nah, jadi menginginkan keinginan Mas Yusuf ya itu pengen menjadi orang yang berpengaruh, bisa ini memang sangat luar biasa. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. itu untuk mengingatkan diri kita sebagai manusia. Untuk mengingat kekalnya akhirat di sana, yaitu surga Firdaus. Ini bagus. Bagus untuk direnungkan, untuk dihayati, dan untuk diterjemahkan juga bagus. Nah, perlahan-lahan ini misalnya ada kata-kata intinya yang harus kita ini ya, misalnya itu sholat kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Qad aflahal mu'minun, aflah itu sungguh ya bahagia. Jadi aflah itu bisa diterjemahkan bahagia, beruntung, kemudian menang ya, apalagi. Nah itu. Kemudian alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi yang menjaga sholat di situ dengan khoshi'un itu khusyuk. Nah ini maksudnya bertahapnya tuh kata-kata intinya dulu yang kita pahami. Ya. Itu ya. Kemudian misalnya ada lagi walladzina hum lizaka. Nah, fa'ilun. Fa'ilun itu ditunaikan, dilaksanakan. Ini di zakat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini zakat tuh zakat apa aja berarti ya? Iya, zakat zakat fitrah. Ya. Tapi bukan zakat mall. Zakat mal. Kalau zakat mall itu ke CSB, ke Geragi. Itu zakat. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, ini ayat 6 dan 7 itu adalah penjelas ayat yang 5 itu. Nah, kemudian ayat 8 itu kata kuncinya adalah amanat. Ya. Amanat dan janji. Ya. Kemudian ayat 9 sholat. Hafid. Ya. Hafid itu memelihara. Artinya hafid Quran itu mampu memelihara hafalan Quran di dalam otaknya. Ulaika mereka itu hum sudah mereka ya, mereka itu warisun. Waris sudah menjadi bahasa Indonesia. Ahli waris. Ya, ahli waris. Waris apa yang berikan? Surga Firdaus. Alladzina yarisunal Firdaus. Surga yang paling tinggi ini surganya para nabi paling tinggi. Ini luar biasa. Jadi dicicil nih kita setelah ini paham lalu kita aksi. Jadi kita itu akan berubah apabila kita ada aksi. Aksinya apa? Dari 7 hal ini mana yang mau menjadi perilaku kita? Apakah zakat dulu? Apakah sholat yang khusyuk dulu? Satu-satu ada target waktunya. Gitu Kak. Iya. Jadi kepribadian kita juga bagus. Iya, menjadi jati diri. Jati diri. Nah sudah punya rencananya itu yang. Nah ini itu betul itu dibuka. Dari 7 hal itu mana yang? Jadi ada namanya evolusi kehidupan dan revolusi kehidupan. Nah kalau evolusi kehidupan kita yang dari 7 itu yang paling mudah dulu. Nah itu bertahap tuh evolusi. Kalau revolusi kehidupan mana yang paling berat menurut kita itu yang kita lakukan. Itu, dari 7 itu. Ini yang paling berat mana? Kemaluan yang dipelihara. Ya, kan banyak itu perempuan-perempuan yang menggoda. Apalagi sekarang cantik-cantik. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Meskipun banyak wanita yang menggoda, kalau kitanya kuat seperti Nabi Yusuf kan tidak tergoda. Ini kan sudah dijelaskan dari ayat Al-Mu'minun dari 1 sampai 11. Ini untuk jati diri bagus. Oke ya pemirsa, saya kira itu silahkan kalau kali ada usulan apa yang mau dibahas
Nah, kami ini berusaha membahas sesuatu yang diperlukan oleh setiap manusia, namun masih jarang dibahas. Begitu. Ya, saya kira belum pernah tuh prestasi yang tertinggi dunia dan akhirat, belum ada tuh saya. Iya. Tertinggi karena dia nanti di akhirat itu ditempatkan pada surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Paling tinggi. Saya kira itu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.